Shalom Ibu, perkenalkan nama saya Lydia Novianti Harahap dengan NIM 2002-03009. Saya Prodi Kepemimpinan Kristen semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen administratif dan operatif beserta dengan contohnya. Manajemen administratif yaitu penetapan tujuan, perencanaan, penyusunan kepegawaian, pengawasan kegiatan terorganisir untuk tujuan tertentu. Manajemen operatif memotivasi, mengawasi, melakukan komunikasi dengan karyawan untuk hasil yang efektif. Manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Unsur yang diperlukan dalam mencapai sasaran. Yang pertama, man atau manusia dibutuhkan untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Yang kedua, metode atau metode yaitu unsur manajemen yang diperlukan untuk mengatur prosedur maupun standar operasional berjalannya suatu kegiatan. Yang ketiga, mesin atau mesin, barang atau peralatan logistik maupun teknologi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Yang keempat, bahan atau material, unsur manajemen berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Yang kelima, money atau uang yang harus dikelola dengan bijak dan efisien. Yang keenam, market atau pasar. Unsur pasar adalah perencanaan pengorganisasian, pengendalian, penerapan program, kebijakan, strategi, dan teknik pemasaran untuk menciptakan permintaan akan penawaran produk atau jasa. Menurut Dr. Lies Sudibyo, MH, dan kawan-kawan dalam buku Filsafat Hidup menjelaskan bahwa kategori operatif adalah berupa praktik hidup. Jadi, manajemen operatif ialah realitas suatu kerja dalam sebuah manajemen. Apa yang terjadi dalam pekerjaan itulah manajemen operatif. Manajemen administratif adalah pikiran atau gagasan ide suatu kerja. Agar manajemen berjalan terarah dan efektif, maka manajemen administratif dioperatifkan dengan manajemen operatif. Jadi, manajemen operatif ialah motivasi yang diberikan pengawasan yang sedang berjalan, komunikasi yang tersampaikan yang bisa memberikan berpengaruh dalam pekerjaan, yang menghasilkan hal yang musyarak yang sukses. Semua itu berhubungan dengan pembedahan berlaku dalam praktik hidup yang menjadi realita kerja yang disesuaikan dengan manajemen administratif yang ada. Contoh manajemen Kristen secara operatif dan administratif yang saya ambil dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Nursoba Tabrani Ricaik dan Agus Julius Afandi dengan judul Sistem Informasi Pengolahan Data Administrasi Gereja Kemah Injil Indonesia Malinau Baru Kabupaten Berau. Yang pertama, man atau manusia. Administratifnya yaitu sebagai salah satu organisasi yang melayani masyarakat dalam hal kerohanian. Gereja seperti umumnya merupakan sebuah organisasi yang mempunyai berbagai macam kegiatan. Demikian halnya dengan Gereja GKI Malinau Baru. Pengolahan administrasi yang ada di Gereja GKI Malinau Baru selama ini meliputi data pribadi setiap jemaat dan juga beberapa kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan setiap tahunnya. Operatifnya yaitu adalah gereja yang melayani masyarakat melalui para pendeta, sintua, atau perangkat yang ada di dalam gereja tersebut dalam melakukan pelayanan kepada jemaat yang ada di gereja tersebut. Yang kedua yaitu metode atau metode. Menurut Pressman, pengujian black box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Dan yang kedua, pengujian white box. Menurut Pressman, pengujian white box adalah metode desain test case yang menggunakan struktur kontrol desain prosedural untuk memperoleh test case. Operatifnya yaitu adalah pengujian black box ini berusaha untuk menemukan kesalahan dalam kategori yaitu fungsi-fungsi yang tidak benar atau yang hilang, atau kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, serta kesalahan kinerja. Yang ketiga, mesin atau mesin administratifnya yaitu rancangan sistem atau aplikasi
yaitu analisis desain yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistem yang diusulkan. Operatifnya yaitu di mana aplikasi ini yang digunakan serta diimplementasikan oleh gereja untuk menyimpan data-data yang ada di gereja, baik itu data pendeta, data para jemaat, dan data-data yang perlu disimpan dalam suatu gereja sehingga memudahkan gereja mencari dan mengakses aplikasi tersebut. Yang keempat adalah bahan atau material. Ya, administratifnya yaitu sistem informasi merupakan gabungan dari 4 bagian utama. Keempat bagian utama tersebut mencakup perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang terlatih. Operatifnya yaitu adalah di mana keempat bagian utama ini adalah suatu hal yang utama dalam proses perancangan dan pembuatan aplikasi tersebut. Nah, manusia yang terlatih menggabungkan perangkat lunak dan perangkat keras itu serta infrastruktur untuk menciptakan suatu aplikasi yang diperlukan suatu gereja untuk mencapai tujuan suatu gereja tersebut, yaitu menyimpan data-data para jemaat, pendeta, ataupun yang lainnya. Yang kelima yaitu money atau uang. Di dalam jurnal tersebut tidak ada diperlihat bagaimana pengeluaran atau uang yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi tersebut. Tetapi yang pasti adalah membuat sebuah sistem informasi tersebut akan memerlukan biaya. Dan itu diperlukan untuk mencapai target dan mencapai tujuan suatu gereja tersebut. Keenam, market atau pasar. Administratifnya yaitu dengan adanya sistem informasi pengelolaan data administrasi Gereja Kristen Kemah Injil Malina Baru akan mempermudah proses pengolahan data administrasi jemaat, pendeta, dan pengurus bidang gereja, termasuk dalam hal pembuatan laporan-laporan tentang keanggotaan serta pencarian data yang dibutuhkan. Operatifnya yaitu dengan adanya sistem informasi tersebut akan digunakan di Gereja Kemah Injil Malina Baru. Jika hal itu berhasil di dalam gereja tersebut, maka bisa gereja-gereja lain akan menjadi pasar untuk sistem informasi tersebut. Maka banyak gereja yang akan menggunakan sistem informasi ini, terlebih di era digital sekarang ini yang sangat memerlukan teknologi dalam pengaksesan data-data di gereja agar memberi kemudahan untuk mencari data para jemaat, bahkan gereja yang memiliki jemaat banyak. Hal sistem informasi ini sangat diperlukan. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Shalom semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operatif dan manajemen administratif. Manajemen operatif ialah memotivasi, mengawasi, melakukan komunikasi dengan karyawan untuk hasil yang efektif. Jadi, operatif dalam bahasa Inggris disebut juga operatif. Definisi operatif di Kamus Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia lain yaitu berpengaruh, mujarab, berhubungan dengan pembenahan, berlaku. Jadi, manajemen operatif ialah motivasi yang diberikan, pengawasan yang sedang berjalan, komunikasi yang tersampaikan yang bisa memberi berpengaruh dalam pekerjaan, yang menghasilkan hal yang mujarab yang sukses. Semua itu berhubungan dengan pembedahan, berlaku dalam praktik hidup yang menjadi realita kerja yang disesuaikan dengan manajemen administratif yang ada. Administrasi pengendaliannya berkaitan pula dengan kegiatan-kegiatan operatif yang berbentuk kerjasama antara sejumlah personal
yang ada di dalamnya. Kegiatannya berupa kegiatan pengelolaan organisasi kerja bersifat mendukung terwujudnya kegiatan manajemen administratif secara efektif. Kegiatannya antara lain adalah pertama tata usaha, kedua pembekalan, ketiga kepegawaian, keempat keuangan, dan terakhir adalah hubungan masyarakat. Sedangkan pengertian dari manajemen administratif merupakan istilah baru yang muncul untuk menggantikan istilah manajemen kantor yang dianggap lingkupan pekerjaan yang sudah tidak lagi semata-mata menyangkut kantor saja. Manajemen administratif merupakan cabang manajemen yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan untuk memperoleh, mencatat, dan menganalisis keterangan, untuk merencanakan dan untuk melakukan komunikasi yang dengan upaya itu pimpinan suatu perusahaan melindungi harta benda, memajukan urusan-urusan, dan mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Contoh dari manajemen administratif adalah pengadministrasian seluruh kegiatan, kedua, menginventarisasi peralatan kantor, ketiga, penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen, keempat, melakukan pengarsipan data sehingga mudah untuk diakses oleh yang membutuhkan, dan terakhir, melakukan pengadaan file. Terima kasih. Salam, kami akan menjelaskan tentang contoh manajemen administratif dan dengan manajemen operatif. Pertama, kami akan menjelaskan tentang contoh manajemen administratif. Pengertian manajemen administratif secara umum adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang erat kaitannya dengan pengaturan suatu kebijakan di dalam perusahaan agar tujuan perusahaan bisa terwujud secara baik, dan suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat merencanakan, mengorganisir, dan memimpin. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan, membuat contoh tentang manajemen administrasi perkantoran. Manajemen administrasi perkantoran merupakan bagian dari manajemen yang memberi informasi layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan untuk secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen operatif. Manajemen operatif adalah kegiatan kerjasama antara personal yang menyangkut kegiatan yang mendukung terwujudnya manajemen administrasi. Di sini kami akan menjelaskan 3 peran penting dalam manajemen operatif yang terdapat dalam perkantoran. Yang pertama itu melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Yang kedua itu menyediakan keterangan bagi puncak pimpinan organisasi untuk membuat keputusan atau melakukan